Shalom, selamat malam Bapak-Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah persekutuan kaum Bapa malam hari ini. Biarlah kita sebagai imam dalam keluarga bisa selalu setia untuk beribadat kepada Tuhan. Dan ibadah pada malam ini akan dilayani oleh Diaken Bapak Dani Ratuwalu. Kami ucapkan selamat beribadah kepada Bapak sekalian. Dan untuk itu kita bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyikan Mars PKB. Tuhan memiliki banyak cara untuk membuat kita semakin dekat dengannya. Meski hati kita terus tergoda untuk bersungut-sungut maupun menolaknya. Saudara, marilah kita terus takut akan Tuhan, menyerahkan diri kepadanya meski berat memikul beban hidup ini. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap insan yang setia kepadanya. Mari kita berdiri menghadap Allah dalam ibadah ini dengan mengangkat pujian dari Gita Bakti nomor 17 ayat 1 dan 2. Abadi tak nampak. Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kami persekutuan kaum Bapa pada malam ini bersyukur karena kami bisa bersekutu untuk beribadah persekutuan kaum Bapa malam ini. Biarlah ibadah pada malam ini bisa terlaksana atas izin dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk kesehatan yang masih kami rasakan sampai saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak yang dikasihi dalam Tuhan, kita membaca Mazmur pujian. Masih dalam sikap berdiri ya Bapak. Mazmur 42 ayat 12.
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Bapak, silakan duduk. Untuk menyambut pelayanan firman, mari kita nyanyikan pujian Gita Bakti 17 ayat yang ketiga. Abadi tak nampak. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan kasihan pujian dari Bapak Richard Franzo Elo dari sektor Eklesia dengan judul lagu Sampai Akhir Hidupku. Siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku.
Kaum Bapak GPIB Rena yang berbahagia, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan dengan pembacaan Alkitab yang terambil dari Imamat 10 ayat 8 sampai 11. Imamat 10 ayat 8 sampai 11. Jika sudah mendapati, biarlah Alkitab kita terbuka dan kita masuk dalam doa pembuka. Doa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, inilah kami, persekutuan kaum Bapak GPIB Rena yang datang ke hadirat-Mu pada malam hari ini. Datang untuk memuji, menyembah, membesarkan nama-Mu, dan mendengarkan firman serta pengajaran-Mu. Hadirlah Engkau bersama kami pada malam hari ini ya Bapa. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada hati dan pikiran kami, agar kami benar-benar dapat mengerti, memahami maksud dan kehendak-Mu, sehingga dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Saya undang Bapak-bapak untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca dari Imamat 10 ayat 8 sampai 11. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu, turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kaum Bapak terkasih, jika kita membaca SBU kita di minggu ini, mulai dari hari Rabu kemarin hingga hari Jumat nanti, kita sama-sama akan membaca dan merenungkan isi dari Imamat ini. Sedikit garis besar yang ingin saya sampaikan tentang Imamat. Imamat merupakan bagian dari kitab Taurat. Kitab ini berisi tentang peraturan-peraturan untuk beribadah serta upacara-upacara keagamaan bangsa Israel pada zaman dahulu. Juga untuk para imam yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun yang menjadi pokok dari kitab Imamat ini adalah kesucian Tuhan serta bagaimana manusia dapat hidup dengan beribadah agar tetap menjaga hubungan yang baik dengan Tuhannya. Itu secara umum yang dapat kita tarik dari isi kitab Imamat ini. Kaum Bapak yang berbahagia,
Di dalam keseharian kehidupan kita, terkadang ada saja kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan. Mungkin kita nganggap itu kesalahan biasa, kekhilafan lah gitu. Jadi hampir setiap hari atau bahkan mungkin setiap hari. Misalnya kita berkendara melawan arah, atau kita tidak memakai helm saat berkendara, atau di masa pandemi COVID ini kita lupa memakai masker, kita tidak memakai face shield, kita tidak menjaga physical distancing, namun kita selalu menganggap itu biasa. Mengapa? Ya, karena kita selalu mempunyai alasan terhadap kesalahan-kesalahan, terhadap setiap kesalahan yang kita lakukan tersebut. Kita selalu punya jawaban mengapa kita tidak memakai helm saat berkendara. Kita juga punya alasan mengapa kita harus melawan arah atau tidak memakai helm, atau banyak lagi lainnya. Dalam Kejadian 3, ketika Allah bertanya kepada Adam dan Hawa tentang ketidaktaatan mereka pada perintah-perintah Allah, maka masing-masing dari mereka juga, baik Adam maupun Hawa, mempunyai alasan tersendiri untuk kesalahan masing-masing. Hawa punya alasan begini, Adam pun punya alasan begitu. Demikian juga halnya dengan Harun. Di dalam Keluaran 32, Harun juga menyampaikan alasan mengapa dia membuat kesalahan. Harun berkata, "Janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata." Harun mengatakan bangsa Israel ini jahat semata-mata. Ya, kita selalu punya alasan. Kita selalu menganggap biasa setiap kesalahan yang kita lakukan. Hal yang sering tidak kita pikirkan adalah konsekuensi dari semua itu. Konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan oleh Hawa adalah ia akan bersusah payah saat mengandung, dan dia akan kesakitan luar biasa saat melahirkan. Dan yang juga tidak kalah serunya, pria akan berkuasa terhadap wanita. Itu adalah beberapa konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan oleh Hawa. Konsekuensi untuk kesalahan yang dilakukan oleh Adam adalah Allah mengutuk tanah sehingga kaum pria akan sangat sulit, akan sangat payah dalam mencari rezekinya, dalam upaya untuk menafkahi keluarganya. Demikian juga halnya dengan konsekuensi yang harus ditanggung atas kesalahan Harun. Konsekuensi dari kesalahan Harun adalah matinya sekitar 3.000 bangsa Israel. Luar biasa. Allah kita bukan Allah yang bisa diajak
nego, bisa diajak kompromi untuk sebuah kesalahan. Apa yang telah ditetapkan, apa yang telah diputuskan, apa yang telah ditentukan, jangan dilanggar. Semua akan ada konsekuensinya. Renungan kita pada malam hari ini mengingatkan kita untuk dapat membedakan mana yang kudus dan mana yang tidak kudus, serta mana yang najis dan mana yang tidak najis. Itu merupakan syarat mutlak. Sebab para imam harus cakap mengajarkan hal tersebut. Bayangkan jika para imam tidak dapat membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Bagaimana dengan pengajarannya? Kaum bapak yang berbahagia, saat Nadab dan Abihu disambar oleh api kekudusan dari Tuhan, yang mendapat teguran secara langsung dari kejadian tersebut bukanlah Musa sebagai pemimpin umat, bukan Musa sebagai pemimpin Harun, bukan Musa sebagai pemimpin Harun dan anak-anaknya yang notabene adalah para imam. Melainkan Harun sendiri. Mari kita kembali membaca ayat bacaan pada malam hari ini, sambil kita perhatikan kata engkau dan kamu. Sambil kita perhatikan kata engkau dan kamu. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajar kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Kalau kita perhatikan bersama, kata kamu dan engkau, kamu atau engkau disebutkan sebanyak 7 kali. Allah menyebut kata kamu ataupun engkau sebanyak 7 kali. Sedangkan kata anak-anakmu hanya 1 kali. Tuhan tidak berkata, janganlah anak-anakmu begini begitu, supaya anak-anakmu tidak begini begitu. Bukan. Tuhan mengatakan, janganlah engkau serta anak-anakmu. Tuhan mengatakan langsung kepada Harun. Jadi inti dari semuanya adalah Harun sebagai kepala keluarga. Ada 2 hal yang menjadi penekanan yang saya lihat dari sini, dari bacaan kita pada malam hari ini. Yang pertama, sebagai kepala keluarga,
Harun haruslah memulai untuk tidak minum anggur atau minuman keras. Haruslah Harun yang memulai untuk tidak minum anggur atau minuman keras. Ini adalah metode keteladanan bagi keluarganya. Yang kedua, sebagai seorang imam, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pemimpin, atau sebagai seorang public figure, Harun harus mempunyai kemampuan untuk membedakan mana yang kudus dan mana yang tidak kudus, mana yang najis dan mana yang tidak najis. Karena itu merupakan standar moral bagi kepemimpinannya. Itu adalah standar moral bagi kepemimpinan Harun. Karena dengan standar moral yang terjaga, maka itu akan menjadi tolok ukur pengajaran kepada umat. Ya, jadi dengan standar moral yang terjaga dengan baik, itu akan menjadi tolok ukur pengajaran kepada umat. Dari dua penekanan tersebut di atas, kalau kita perhatikan sekali lagi, Tuhan tidak membalik urutan kedua menjadi pertama atau urutan pertama menjadi kedua, melainkan tetap urutannya harus seperti itu. Yang pertama adalah keluarga. Yang kedua barulah kepemimpinan. Sekali lagi, yang pertama adalah keluarga. Yang kedua adalah kepemimpinan. Apa yang Allah sampaikan tersebut selaras dan senada juga dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru. Kalau kita lihat syarat-syarat penilik jemaat di dalam 1 Timotius 3, dikatakan, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Dari hal tersebut, garis besar yang dapat kita ambil adalah yang pertama-tama menjadi imam dalam keluarga, baru kemudian menjadi imam bagi jemaat. Lantas, bagaimana dengan tipikal keluarga Harun dalam bacaan kita pada malam hari ini? Ada 3 poin penting yang saya coba ambil atas kesalahan Nadab dan Abihu. Yang pertama adalah keangkuhan
atau kesombongan yang membuat Nadab dan Abihu membuat api dan kurban tandingan setelah api kemuliaan Tuhan menyambar korban dari umat Israel. Hal tersebut seperti sebuah ambisi yang tidak kudus. Kalau kita baca dari pasal 9 ayat 23 dan dilanjutkan pasal 9 ayat 23 sampai 24 dan dilanjutkan dengan pasal 10 ayat 1 dan 2, dikatakan, masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Perhatikan kata kemudian. Dari sini kita tahu bahwasanya peristiwa kematian Nadab dan Abihu ini terjadi setelah, ya sekali lagi, kematian Nadab dan Abihu terjadi setelah bangsa Israel melihat kemuliaan Tuhan dengan api yang memakan dan menghanguskan korban bakaran. Lalu bangsa tersebut bersorak-sorai dan mereka pun sujud menyembah Allah. Lalu kenapa pula Nadab dan Abihu mengambil pembaraan mereka? Untuk apa lagi? Allah tidak memerintahkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Apakah mereka ingin membuat sebuah persembahan tandingan terhadap persembahan yang telah disajikan tadi? Yang kedua adalah keluarnya mereka dari urapan Tuhan, keluar dari tempat kudus Tuhan, berpindah ke area yang pribadi. Sementara minyak urapan Tuhan masih ada di atas kepala mereka. Hal ini melambangkan keluarnya seseorang dari hadirat Tuhan, dari kekudusan Tuhan, dari panggilan Tuhan, dari urapan Roh Kudus Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat yang keempat dan dibuktikan juga dengan ayat yang ketujuh, dikatakan, di mana Musa berkata kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang masih hidup, janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Yang ketiga adalah kemabukan. Kemabukan merupakan sebuah nafsu kedagingan yang dibangun dari gaya hidup yang belum diubahkan. Ya,
Kemabukan merupakan sebuah nafsu kedagingan dari gaya hidup yang belum diubahkan. Dalam hal ini ada banyak penafsir yang mengatakan bahwa Nadab dan Abihu pada saat itu mabuk, sehingga mereka mempersembahkan api asing yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka. Itulah yang menyebabkan dan akhirnya mereka mati. 3 poin tersebut merupakan gambaran dari sebuah keluarga imam dengan karakter yang melelahkan, karakter yang melemahkan. Lantas bagaimana dengan karakter kita? Bagaimana pula dengan karakter keluarga kita? Atau mungkin kita akan berkata bahwa saya kan bukan penilik jemaat, saya bukan pendeta, saya bukan diaken, atau saya bukan pengurus gereja. Tapi kaum bapak, pada malam hari ini saya ingin kembali mengingatkan apa yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 yang mengatakan, namun kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu dapat memberitakan kebaikan-kebaikannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Kita adalah imamat rajani. Semua syarat penilik jemaat seperti yang telah disampaikan tadi di atas adalah juga standar kehidupan keluarga dan kehidupan moral yang harus menjadi standar kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Standar buat kita mendidik anak-anak kita, standar buat kita berlaku di dalam kehidupan keseharian kita. Tidak bercacat, tidak kawin cerai, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Nama baik di luar jemaat agar tidak digugat orang dan terkena jeratan iblis. Mendidik anak-anak mati dari kedagingan. Jadi kaum bapak GPIB Arena, renungan kita pada malam hari ini bukanlah sekedar permasalahan Nadab dan Abihu, akan tetapi yang lebih besar daripada itu adalah masalah Harun. Masalah Harun sebagai pemimpin, masalah Harun sebagai imam. Amin. Kita sambut dengan jawaban umat dari Gita Bakti 70 bait 1 2, kendati tersembunyi jalanku. Kendati tersembunyi
Bapak, kita satu dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran, untuk pembacaan firman, untuk renungan, untuk bimbingan Roh Kudus-Mu pada malam hari ini, pada ibadah Pelkat PKB yang boleh kami laksanakan pada malam hari ini ya Bapa. Biarlah pembelajaran sebagai seorang imam dengan karakter imam rajani yang telah Engkau berikan kepada kami menjadi pegangan kami, menjadi tuntunan kami di dalam sikap dan perilaku kami hari lepas hari. Biarlah hal tersebut menjadi karakter yang menunjukkan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai domba-domba-Mu yang setia menjunjung Kau, menerima pengajaran-Mu dan menerapkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami baca dan renungan yang boleh kami dapatkan pada malam hari ini. Pada kesempatan ini kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang menjadi tanggung jawab kami. Berkati mereka ya Bapa, berkati mereka di dalam pendidikan mereka, di dalam pembelajaran mereka, dan juga di dalam pekerjaan mereka dimanapun ya Bapa. Di era pandemi COVID ini ya Bapa, kami semua cemas, kami semua ragu untuk melangkah percaya terhadap sesama kami manusia. Namun kami mau menyerahkan keraguan kami kepadamu, kehadirat-Mu, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah anak-anak kami dapat berkarya dengan baik, dapat menunjukkan kasih setia-Mu kepada mereka, dapat menunjukkan kepada dunia bahwa anak-anak-Mu, domba-domba-Mu, orang yang hidup di dalam kasih setia-Mu akan selalu unggul, akan selalu terpuji. Kami juga mau berdoa buat istri kami, pasangan hidup kami yang setia mendampingi, yang setia menjaga anak-anak dan mempersiapkan kebutuhan kami kaum bapak sebelum kami memulai aktivitas kami baik di kantor atau di organisasi apapun. Bapak, terima kasih Engkau telah memberi pasangan hidup yang setia. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberikan pasangan hidup yang sungguh sangat mencintai kami. Terima kasih ya Bapa, kami yakin dan percaya bahwa apa yang telah Engkau berikan kepada kami itu adalah yang terbaik, yang terindah bagi kami. Berkati istri kami ya Bapa di dalam setiap aktivitas dan keseharian mereka, baik ketika mereka memanage rumah tangga kami ataupun ketika mereka harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di luar keluarga, dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat pemerintah kami ya Bapa di masa pandemi COVID ini dengan perekonomian yang minus, dengan tingkat kesehatan juga yang menurun. Bapa, berkati para petinggi negeri kami, berkati para pemikir bangsa ini,
Berikan kekuatan, keteguhan hati kepada mereka untuk tetap berjuang melindungi kami, melindungi bangsa dan negara ini, agar kami tidak terjerumus lagi ke dalam lembah perekonomian yang lebih buruk lagi. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberikan pejabat-pejabat kami yang mampu berjuang untuk mempertahankan tingkat perekonomian kami. Engkau juga telah memberkati para medis yang berjuang untuk menyembuhkan, mengobati para pasien yang terpapar COVID. Engkau juga telah memberkati para cendekia lainnya yang berjuang untuk menemukan antivirus COVID-19 ini ya Bapa. Biarlah semua boleh terselesaikan atas kehendak-Mu saja, atas campur tangan-Mu saja, bukan karena kekuatan kami manusia Bapa, melainkan atas kehendak-Mu saja. Bapa, untuk GPIB Irena ya Bapa, kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta Juliana Parapat Lende di dalam tugas dan tanggung jawab kesehariannya Bapa, baik sebagai KMJ maupun sebagai ibu rumah tangga di rumah, atau sebagai apapun dia di dalam kegiatan sosial kesehariannya Bapa. Bapa, beri kesehatan, kekuatan, curahkan Roh Kudus-Mu selalu untuk memberikan kekuatan, keteguhan hati bagi ibu untuk tetap memimpin, tetap membimbing dan melindungi kami jemaatnya di tengah-tengah hiruk pikuknya berbagai permasalahan dunia pada tahun 2020 ini Bapa. Kami juga berdoa buat PHMJ, pengurus Pelkat, diaken, penatua, komisi-komisi, musikus, kantoria, Inforkom, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan gereja GPIB Irena ini ya Bapa. Curahkan Roh Kudus-Mu, biarlah mereka boleh kuat, boleh tetap teguh, boleh tetap tangguh menghadapi badai COVID, badai perekonomian, dan segala macam badai dunia yang menerjang akhir-akhir ini. Terima kasih ya Bapa. Kepada kaum PKB Bapa, kepada bapak-bapak yang saat ini mungkin tidak dapat hadir untuk mengikuti ibadah streaming pada malam hari ini Bapa, karena masih di dalam perjalanan atau mungkin mereka sedang mengalami gangguan kesehatan. Bapa, kami serahkan keberadaan mereka masing-masing ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Berkati mereka, lindungi mereka, jaga mereka, angkat sakit penyakit yang boleh mereka hadapi, sehingga mereka boleh kembali bersekutu, berkumpul bersama kami di dalam ibadah PKB selanjutnya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami mau serahkan permohonan kami ini hanya ke dalam hadirat-Mu yang kudus, dan hanya melalui perantaraan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami atas segala dosa. seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 66 ayat 13 yang menyatakan, Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 365B ayat 1 dan 2, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami datang menaikkan syukur dan terima kasih untuk semua yang baik yang kami alami sampai saat ini. Juga berkat-berkat yang kami terima dan nikmati hingga saat ini, walau masih dalam situasi pandemi COVID-19. Tapi kami yakin dan percaya Engkau setia melindungi kami dan keluarga kami. Malam ini kami persekutuan kaum Bapa sudah memberikan persembahan syukur. Biarlah persembahan syukur yang kami berikan bisa dikelola dengan baik untuk menjadi berkat buat orang lain dan pelayanan gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kaum Bapa, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kita sambut dengan nyanyian dari Kitab Bakti 277 bait 1 dan 2. Firman Tuhan sudah kau dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu.
Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya.